Aku masih ingat hari itu. Hari yang seharusnya menjadi paling bahagia dalam hidupku. Aku duduk bersimpu di pelaminan dengan gaun putih dan senyum yang kupaksakan. Hati ini gugup, tapi juga penuh harap. Aku sudah sah menjadi istri seseorang yang selama ini kupilih lewat doa, bukan sekadar cinta. Namanya Arfan, pria yang kukenal lewat proses ta'aruf. Kami tak banyak berbicara sebelum hari itu. Tapi setiap obrolan kami selalu terjaga, hangat, penuh batas. Tapi membuatku percaya, dia akan jadi imam yang baik. Aku tidak butuh pernikahan mewah. Cukup ada doa keluarga, restu orang tua, dan janji suci di depan penghulu. Setelah akad, kami bersalaman, berfoto. Tapi entah kenapa, wajah Arfan terlihat sangat kaku. Ia bahkan tidak menyentuh tanganku saat berfoto. Aku berpikir, mungkin dia hanya gugup. Aku juga gugup. Tapi hal aneh mulai muncul malam itu. Kami seharusnya menginap di rumah orang tuanya dulu, sebelum esoknya pindah ke rumah kontrakan kecil yang sudah kami siapkan. Tapi Arfan malah menghindar. Aku nginap di rumah teman dulu ya, ada urusan dadakan, katanya. Aku mengangguk, mencoba percaya, tapi malam itu, aku menangis. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi aku tak bisa menyebutkan apa. Hari-hari setelahnya semakin aneh. Arfan tidak pernah menghubungiku duluan. Aku yang terus mengejarnya. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu singkat. Aku sibuk. 5 hari setelah akad, aku baru bisa benar-benar bicara berdua dengannya. Dan disitulah semua hancur. Katanya, aku minta maaf. Aku nggak bisa lanjutin pernikahan ini. Kita baru akad, belum sempat resepsi. Aku minta kita pisah. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dia diam lama sebelum akhirnya berkata pelan. Aku masih mencintai seseorang dari masa laluku. Aku terdiam, mataku memanas. Bukan karena dia jujur, tapi karena kenapa baru sekarang? Lalu kenapa kamu nikahi aku? Tanyaku nyaris berbisik. Karena aku kira aku bisa belajar mencintaimu. Tapi aku salah. Aku kira dia sudah menikah. Tapi ternyata dia kembali. Hari itu, aku tak menangis di depannya. Aku hanya diam, karena hatiku sudah tidak bisa membedakan lagi antara sakit dan mati rasa. 3 hari setelahnya, kami resmi bercerai. Pernikahan kami hanya berumur 8 hari. Aku pulang ke rumah orang tuaku, membawa 1 koper dan sejuta luka. Semua tamu undangan yang sempat hadir, semua teman-teman yang memuji foto-foto pernikahan kami. Mereka tak tahu, aku kini janda dalam waktu yang bahkan belum cukup 2 pekan. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan, tapi bagaimana orang-orang memandangku. Seperti aku membawa aib, seperti aku istri tak layak. Padahal, aku bahkan belum sempat menjadi istri seutuhnya. Aku mengurung diri, menghapus semua fotonya, menghapus harapan tentang masa depan. Aku berhenti membuka media sosial, menolak tawaran kerja, bahkan menolak bertemu dengan sahabat-sahabatku. Sampai suatu hari, ibuku duduk di sampingku, dan kalimatnya menamparku lembut. Kamu gak salah, nak. Kamu hanya salah dipercaya oleh orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di pelukan ibu. Lama setelah itu, aku belajar pelan-pelan memaafkan. Bukan karena Arfan pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas. Bebas dari trauma. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang tak akan pernah ada jawabannya. Aku menulis. Aku berbagi kisahku. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menyembuhkan luka. Aku mulai melihat diriku di cermin tanpa merasa malu.
Aku mulai tersenyum, bukan untuk berpura-pura kuat, tapi karena aku tahu, aku memang kuat. Kini, setahun sudah berlalu. Aku masih sendiri, tapi aku tidak kesepian. Aku dikelilingi cinta dari orang-orang yang tulus. Dan jika suatu hari nanti aku menikah lagi, bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena aku siap. Dan insya Allah, karena aku yakin, kali ini aku mencintai seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Kadang, pernikahan bukan tentang pesta besar atau status di media sosial, tapi tentang kejujuran dan kesiapan hati. Dan aku pernah diceraikan setelah akad nikah, tapi aku tidak hancur. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi utuh kembali.